Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Halo Liva, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Arista, baik. Semoga tetap semangat ya. Iya Kak. Nah, kali ini kita bakal belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Penasaran nggak? Penasaran dong Kak? Oke, tapi sebelum itu kakak mau kamu ngelakuin sesuatu dulu nih. Ngelakuin apa ya Kak? Nah, coba sekarang kamu keluarin semua alat-alat tulis yang ada di dalam kotak pensil kamu. Oke. Udah Kak Arista? Oke, kalau udah, sekarang coba kamu kelompokkan alat-alat tulis kamu masing-masing sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenisnya pulpen, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Setelah itu, coba kamu hitung berapa jumlah masing-masing jenisnya. Kemudian kamu catat ya di buku kamu. Baik Kak. Nah, kamu tahu nggak sih kalau yang kamu lakukan itu tadi adalah sebuah pengamatan? Iya, mengamati beberapa jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlahnya. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu tulis tadi di dalam buku kamu itu merupakan informasi yang dapat dari hasil pengamatan. Nah, informasi itu bisa kita sebut dengan data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tabel dan juga diagram. Tapi di sini Karika hanya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kalau untuk bentuk diagramnya nanti Karika yang jelasin. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Kenapa ya? Nah, tujuannya agar data yang kita peroleh bisa lebih mudah dibaca dan juga dipahami, sehingga data itu juga dapat kita analisis dan kita ambil kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan bahas materi ini secara rinci ya. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama itu tabel baris dan kolom, yang kedua ada tabel kontingensi, dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Oke baik, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Nah, data-data tersebut bisa digabungkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori, yaitu jenis alat-alat tulis. Paham ya maksudnya? Kalau data-data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Oke, yang kedua ada tabel kontingensi. Nah, berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Contohnya, data pada gambar ini. Nah, gambar ini diketahui data jumlah siswa kelas 7 menurunkan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan menjadi seperti ini. Nih, paham kan ya? Nah, yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau satu setengah nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Bingung ya? Kalau bingung, coba diperhatikan contoh berikut ini. Nah,
berdasarkan tabel ini kita bisa mengetahui data nilai ulangan harian matematika siswa dan siswi kelas 7A. Nah, jumlah siswanya ada 30 orang. Dan juga nilainya ini sangatlah beragam. Mulai dari nilai 61 sampai nilai 100. Sebenarnya, kamu bisa menyajikan data ini dalam tabel baris dan kolom seperti yang tadi kakak jelaskan di poin nomor 1. Tapi akan lebih sederhana jika kamu membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu dalam beberapa interval. Kalau pada gambar ini, pada tabel ini terdapat 4 interval, yaitu interval yang pertama dari nilai 61 sampai nilai 70. Kemudian interval yang kedua dari nilai 71 sampai nilai 80. Interval yang ketiga dari nilai 81 sampai nilai 90. Dan interval yang keempat dari nilai 91 sampai nilai 100. Dan kamu perlu tahu juga sih bahwasannya setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya nih, pada interval 61 sampai 70 terdapat 10 panjangnya. Kan dari angka 61 sampai ke 70 terdapat 10 angka. Nah, begitu juga pada interval kedua, pada interval 71 sampai 80 dan seterusnya ini panjangnya 10 angka. Oke, sekarang frekuensi. Frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 61 sampai 70. Pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Nih, jelas ya? Oke, kakak harap Alifa bisa paham ya dengan apa yang tadi kakak jelasin. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel dan tahu perbedaan dari ketiga tabel yang kakak jelasin tadi. Oke? Siap, Kak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, Kak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyajian data dalam bentuk diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sari Hasibuan. Nomor induk mahasiswa 0305 1231333. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penyajian data. Di sini ada Padilan Jatsa. dan Ya. baiklah, di sini kalian sudah pernah belum belajar mengenai penyajian data? Belum. Baiklah, nah di sini kita akan mempelajari apa itu penyajian data. Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah terkumpul dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Karena sebelumnya teman kita Arista sudah menjelaskan mengenai tabel. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tabel jajanan favorit di kantin sekolah. Nah, di sini ada beberapa jajanan di kantin sekolah yaitu ada mie ayam, bakso, es teh, dan es krim. Nah, di sini mie ayam, jumlah siswa yang menyukai mie ayam ada 8, bakso 10, es teh 7, es krim 5. Kemudian di sini kita akan sajikan dalam diagram batang. Nah, di sini ini merupakan yang vertikal ini merupakan nama jajanan di kantin yaitu ada mie ayam, bakso, es teh, dan es krim. Kalau yang horizontal itu merupakan jumlah siswa yaitu ada yang 8, 10, 7, dan 5. Nah, di sini diketahui bahwa mie ayam, jajanan favorit mie ayam di kantin sekolah itu jumlah siswa yang menyukai ada 8. Maka dia diagram batangnya ini kita tarik lurus sampai dia di 8. Nah, ini dia kan yang warna abu-abu. Kemudian bakso di sini jumlah siswa yang menyukai ada 10. Maka kita tarik sampai dia di 10 ini. Nah, ini dia yang dinamakan diagram batang, yaitu dia diagram seperti ini. Nah, kalian bisa paham kan? Nah, baiklah, sekarang yaitu diagram garis. Nah, hampir sama dengan diagram garis batang, tapi kalau diagram batang itu dia seperti ini kan, balok-balok dia. Kalau diagram garis itu dia hanya titik-titik. Jadi dia seperti mie ayam. Nah, diketahui mie ayam itu
jumlah siswa yang menyukai ada 8. Nah, ini dia kita titik-titik dia sampai dia di mana 8. Nah, di sini kan dia titiknya kan, kita titiki dulu. Kemudian bakso di sini yang menyukai ada 10. Nah, ini dia di sini 10. Setelah ini semua sudah didapat titiknya, baru kita gabungkan. Kita gabungkan menjadi garis. Inilah dia yang dinamakan diagram garis. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan diagram garis? Nah, baiklah, sekarang diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini, kita kalau mau membuat diagram lingkaran, kita harus mencari dulu persennya. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa lingkaran itu dia 360 derajat, ya kan? Jadi di sini kan diketahui bahwa di ayam di sini jumlah siswa yang menyukai ada 8. Jumlah keseluruhan ada 3. Maka dia sebelum kita membuat atau membagi tiap diagonal dari diagram lingkaran, kita buat dulu dia, kita cari dulu persennya. Nah, seperti yang kita ketahui, ini ayam dia 8, berarti 8 per 30 dikali 360 derajat. Nah, dari mana itu 360 derajat? 360 derajat itu dari satu putaran lingkaran. Maka di 8 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 96 derajat. Begitupun dengan bakso, yaitu 10 per 30 dikali 360 sama dengan 120. Begitupun dengan es teh dan es krim. Maka kita bagi dia diagramnya itu, maka kita bagi dia lingkarannya itu sesuai dengan derajat yang telah kita peroleh. Seperti ini ayam dia 96 derajat, kita pakai bujur. Nah, ini dia. Yang warna abu-abu itu merupakan mie ayam, yaitu 96%. Kemudian yang warna biru itu bakso, yaitu 120%. Kemudian yang warna ungu itu es teh dengan 84%. Dan yang warna kuning itu merupakan es krim, yaitu 60%. Skip. Baiklah, di sini ada contoh yang kedua. Nah, di sini data yang ketahui yaitu banyak dokter di rumah sakit. Nah, ini merupakan ABCD, ini merupakan nama rumah sakit. Kalau 20, 35, 25, 40 itu merupakan jumlah dokter yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke diagram Batak. Di sini diketahui bahwa nama rumah sakit A, di sini dia yang vertikal ini, di sini diketahui baru bahwa di rumah sakit A itu terdapat jumlahnya 20. Nah, ini dia. Ya kan? Pas kan? Kemudian di rumah sakit B terdapat 35 dokter. Berarti kita gariskan aja sampai dia di 35 titik. 35. Nah, ini dia. Kemudian rumah sakit yang C itu ada 25. Nah, ini dia. Begitupun dengan yang rumah sakit D, yaitu jumlahnya 40 dokter. Kemudian diagram garisnya itu juga seperti itu. Dititikkan, ini dia di A itu ada 15 di sini. Kita titik dulu sebelum kita gariskan. Kemudian yang B itu ada 35, kita titik dulu. Kemudian yang C itu ada di 25. Kemudian yang D ada di 45. Setelah kita sudah memperoleh titik-titiknya di setiap yang disajikan dalam tabel, maka langsung kita gariskan. Kita sambungkan dia. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan diagram garis. Kemudian diagram lingkaran. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa kalau kita ingin membuat diagram lingkaran, kita harus mencari dulu sudut-sudutnya itu. Dengan cara kita pakai, ini kan diketahui nih, nama rumah sakit A itu jumlahnya 20. Tapi jumlah keseluruhannya 120. Kemudian kita kalikan dengan satu putaran lingkaran itu kan kita udah ketahui bahwa itu ada 360 derajat. Nah, maka 20 per 120 dikali 360 derajat yaitu sama dengan 60 derajat. Maka di rumah sakit A itu dia 60 derajat. Nah, ini dia ya kan? Kemudian yang B itu diperoleh 160 derajat. Ini dia yang warna biru. Kemudian yang C ada 75 derajat dan yang D ada 120 derajat. Skip. Nah, begitupun dengan contoh yang ketiga. Ini udah bisa dipahami lah ya. Sudah bisa atau belum? Bisa. Oke, baiklah. Ini saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.